Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi semester 2 di kelas manajemen C yang sangat Bapak banggakan. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah ekonomi syariah. Dan mudah-mudahan pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun masih dengan virtual ya. Memang pada hasil keputusan 4 menteri kemarin, kita ini sudah diperbolehkan untuk luring ya atau tatap muka. Tetapi dengan catatan memang semua stakeholder baik mahasiswa, dosen dan semua perangkat yang ada di universitas itu sudah divaksin ya. Nah, sementara data yang tertera ataupun laporan dari gugus tugas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang memang di Kabupaten Sumedang ini belum merata seluruhnya divaksin. Kemudian juga keputusan yayasan juga kemarin sepertinya sampai akhir semester genap ini kita masih online dan mudah-mudahan mulai tahun ajaran baru di semester ganjil yang akan datang kita sudah mulai offline ya. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, seperti yang sudah kita sepakati bahwa pada setiap pertemuannya hari ini ya salah satunya kita akan menyimak presentasi dari kelompok ketiga ya dari manajemen C ini dengan tema dan pokok bahasan prinsip-prinsip kaidah dalam transaksi ekonomi yang hari ini akan dibawakan oleh kelompok Lutfi, kemudian Rustika dan Siti Maryam. Saya kira kelompok ketiga ini sudah lebih matang, mudah-mudahan ya dari kelompok pertama dan kedua, dan Bapak yakin presentasi, diskusi, dan public speaking semua penyampaian materinya ini pasti lebih baik lagi dari kelompok pertama dan kelompok kedua ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kira kita persilahkan kepada kelompok ketiga ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Baik, kita akan coba tunggu dulu hasilnya dan saya persilahkan kepada kelompok ketiga Muhammad Lutfi, kemudian Rustika dan Siti Maryam untuk mempresentasikannya. Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Solahuddin. Saya dari kelompok 3 beserta teman saya Siti Maryam dan Rustika. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, prinsip-prinsip umum ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah penerapan konsep-konsep Al-Quran dan hadis, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kegiatan ekonomi, dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa paradigma utama dalam ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dua sumber tersebut tidak bisa diparalelkan dengan prinsip dasar ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ekonomi syariah mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi rabani dan insani. Dikatakan ekonomi rabani karena syarat dengan arahan dan regulasinya. Terus yang kedua, ekonomi syariah dikatakan sebagai insani karena ini ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Selain dua sifat dasar tersebut,
Ekonomi syariah juga memiliki sifat lain yang tidak kalah penting, yaitu keimanan. Keimanan merupakan komponen penting dalam ekonomi syariah karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia. Sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Keimanan merupakan saringan moral yang memberikan arah dan tujuan pada penggunaan sumber daya dan juga memotivasi mekanisme yang dibutuhkan bagi operasi yang efektif. Sebagai sebuah ilmu ekonomi syariah, memiliki prinsip-prinsip dasar yang melandasi keilmuannya. Dalam buku Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional tahun 2005, karya Eko Suprayitno, dijelaskan beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu yang pertama, sumber daya dipandang sebagai amanah yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya, manusia harus menggunakan sumber daya untuk kegiatan yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yang kedua, kepemilikan pribadi tetap diakui, namun dalam batas-batas tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. Yang ketiga, bekerja merupakan penggerak utama kegiatan ekonomi syariah. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan berjuang agar mendapatkan materi dengan berbagai cara, asalkan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Yang keempat, kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang. Setiap orang harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya disalurkan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, Islam menjamin kebebasan individu, namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, seorang muslim harus tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu akan mendorong seorang muslim menjatuhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan keburukan. Yang kedelapan, zakat wajib dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Zakat adalah alat distribusi sebagai sebagian kekayaan orang yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Yang kesembilan, Islam melarang berbagai macam bentuk riba. Yang kesepuluh, Islam memperkenan negara untuk mengatur masalah perekonomian. Sekian dari saya, dan presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Siti Mariam. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Mariam. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang hukum dasar fikih muamalah. Hukum dasar fikih muamalah merupakan asas yang dapat dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum-hukum dalam bidang ekonomi. Dari Dr. Abbas Arfan dalam bukunya 99 Kaidah Fikih Muamalah, kuliah menuliskan 5 asas. Asas yang pertama adalah tabadul al-manafi, yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas yang kedua adalah asas pemerataan dan keadilan, yaitu asas berupa prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, seorang, hingga harta itu harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat yang kaya maupun yang miskin. Asas yang ketiga adalah keriduan dan kerelaan. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan kesukarelaan masing-masing. Asas yang keempat yaitu tidak adanya penipuan atau dapat dikatakan asas kejujuran
yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Menurut Ibnu Arabi, ayat ini mengandung 52 hukum ekonomi. Al-Quran sebagai pegangan di hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit dan mengandung bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Al-Quran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rustika. Di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu kaidah-kaidah fikih yang diterapkan dalam ekonomi syariah. Baik, kaidah-kaidah fikih yang diterapkan dalam ekonomi syariah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kaidah-kaidah fikih dalam transaksi atau akad, yang artinya hukum pada akad adalah sebuah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut. Yang kedua yaitu kaidah-kaidah fikih pada lembaga keuangan syariah, yang artinya tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya otoritas dari pemiliknya. Yang ketiga yaitu kaidah-kaidah fikih tentang al-ma'al atau aset kekayaan. Mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syariat adalah haram hukumnya. Contohnya, membelanjakan harta dari hasil korupsi, kolusi, menipu, merampok, hasil dari perbuatan zina, hasil keuntungan pedagang barang haram, adalah haram untuk memakannya. Yang keempat yaitu tentang arbitras ekonomi dan penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah. Alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak, atau bagi orang-orang yang berkepentingan sedang ikrar atau pengakuan, hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya. Contohnya, bila terjadi sengketa ekonomi, maka pihak-pihak yang memiliki bukti otentik berupa kwitansi, dokumen yang sah di instansi terkait, waktu pembayaran, atau semisal cara lisan, status alat buktinya lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti pengakuan yang hanya dapat menguatkan gugatannya secara pribadi. Baik, kesimpulan dari materi ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan pembangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, ubuah atau kenabian, khalifah atau pemerintah, dan ma'ad yaitu hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Banyak kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan masalah ibadah, mahad, dan muamalah atau transaksi ekonomi. Semua kaidah tersebut dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam mengambil sesuatu keputusan terhadap hal-hal yang baru. Baiklah, demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Lutfi tadi ya, Rustika, kemudian Siti Maryam yang telah
menjelaskan dan memaparkan tentang prinsip-prinsip kaidah dalam transaksi ekonomi ya. Jadi tadi jika kita perhatikan bahwa prinsip-prinsip atau kaidah syariah atau kaidah fikih itu memiliki 5 azas ya dalam muamalah, termasuk dalam berekonomi ya. Baik itu tentang jual beli, kemudian juga syirkah, kerjasama usaha, investasi, kemudian pinjam meminjam, kemudian rahan, gadai syariah, dan lain-lain ya di bidang muamalah. Yang pertama azas itu adalah memberikan keuntungan dan manfaat. Jadi artinya baik zat objek yang ditransaksikan ya ataupun prosesnya itu membawa keuntungan dan manfaat oleh para pihak. Jadi tidak bisa di syariah itu misalkan bertransaksi baik jual beli maupun kerjasama usaha ataupun investasi itu manfaatnya hanya dirasakan oleh satu pihak saja, sementara pihak lain itu tidak merasakannya. Ini tidak boleh. Jadi azas kaidah fikih yang pertama itu tadi memberikan keuntungan dan manfaat. Ini tadi yang diterangkan oleh Maryam ya. Nah, kemudian dalam pinjam meminjam yang di konvensional itu tidak memenuhi kaidah fikih azas yang pertama, di mana jika kita misalkan sebut saja di dalam kasus jual beli yang kemarin kita ilustrasikan seperti ijon atau tengkulak ya, membeli buah-buahan yang masih hijau ya, itu sekebunan misalkan. Nah ini kan nanti selain ini untung-untungan, ini tidak memenuhi unsur manfaat dan keadilan ya. Jadi manfaat dan keuntungan. Ya jelas ada untung dan manfaat, tetapi jika terjadi misalnya ternyata buah-buahannya ini berbuah lebat dan ternyata hasilnya banyak, berarti yang merasakan manfaat besar dan keuntungan besar itu adalah bandar. Dan sebaliknya manakala buah-buahannya misalkan terjadi hasil panennya sedikit ya, entah itu sedikitnya karena ada kelelawar, kemudian habis sama kelelawar, kemudian juga mungkin tidak berbuah baik ya, padahal bunganya banyak, mungkin juga ada yang nyolong ya, bisa manusia, bisa hewan-hewan yang lainnya, artinya hasil panennya sedikit. Nah, ini yang merasakan manfaat dan keuntungan itu hanya yang punya kebun saja gitu, karena uang sudah diterima. Nah, dalam kaidah fikih 5 azas tadi ini harus memenuhi unsur yang 5 ini. Salah satunya yang pertama adalah manfaat dan keuntungan yang dirasakan oleh para pihak. Nah, maka dari itu nanti dalam kasus jual beli ini ada di syariah itu yang sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan secara syariat, itu ada yang namanya bai salam ya. Nah, nanti seperti apa ini di depan atau di mata kuliah berikutnya ini akan dipelajari ya. Kemudian di kasusnya pinjam meminjam uang, misalkan di perbankan konvensional. Saat Anda menyimpan uang, misalkan 100 juta sebut saja ya, bunganya 0,2. 100 juta yang dari Anda simpan itu oleh bank itu diputar ya dalam bentuk kredit. Kita tidak pernah tahu bahwa kredit itu akan macet semua, macet sebagian, atau mungkin lancar. Nah, jika memang terjadi kemacetan bahkan total seperti di masa Covid hari ini ya, daya beli masyarakat berkurang ya, sehingga proses angsuran pun begitu terhambat, bahkan tidak sedikit nasabah yang mengalami kemacetan, berarti perbankan tidak mendapatkan sebuah keuntungan ya, bahkan jangankan untung, pokoknya saja tidak pada masuk. Nah, sementara tadi kepada penyimpan, bank punya kewajiban untuk memberikan sebesar 0,2 yang ditetapkan tadi ya. Nah, padahal bank sendiri mengalami kerugian. Jangankan untuk membayar bunga bank kepada para penyimpan,
membayar para pegawai dan operasional perbankan saja seperti bayar listrik, bayar telepon, dia kesulitan karena pendapatannya menurun. Nah, di sini manfaat dan keuntungannya mungkin dirasakan sama penyimpan dengan kasus kemacetan tadi ya, tetapi tidak dirasakan oleh pihak perbankan. Sebaliknya saat simpanan Anda yang tadi 100 juta misalkan disimpan di bank A, misalkan oleh bank A itu diputar, ternyata lancar semua, usahanya bagus semua gitu. Dan keuntungan bank sampai berkali lipat. Nah, berapa yang bank akan berikan kepada Anda sebagai penyimpan? Tetap saja 0,2. Nah, di sini benar ada manfaat dan keuntungan, tetapi manfaat dan keuntungan yang terbesar itu dirasakan oleh bank pada kasus bank di pemberian kreditnya bagus dan lancar. Nah, di sini kaidah fikih yang tadi dikatakan oleh saudara Maryam tidak terrealisasi ya, artinya manfaatnya dan keuntungannya hanya dirasakan oleh satu pihak saja, sementara para pihak yang lain tidak merasakan keuntungan dari hasil yang disepakati gitu. Nah, ini tidak boleh, sehingga proses seperti yang tadi diilustrasikan dalam jual beli, dalam buah-buahan, kemudian dalam pertanian, mungkin di perikanan ya, banyak yang masih salah. Nah, tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan tidak memenuhi kaidah fikih ya, ini harus dihindari gitu. Dan tadi ya seperti yang diterangkan oleh saudara Lutfi di awal ya, itu harus dihindari. Kemudian tadi juga Rustika menerangkan bahwa tidak boleh mendapatkan sebuah aset ya di kaidah fikih dalam ekonomi syariah, aset ya itu yang diperoleh dari proses-proses yang tidak sesuai dengan syariah. Tadi Rustika menyebut hasil korupsi ya, kemudian hasil judi dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian kaidah fikih yang kedua adalah pemerataan dan keadilannya. Nah, dengan ilustrasi yang tadi di awal, ini yakin tidak akan terjadi pemerataan dan keadilan. Bahkan bisa terjadi yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin tidak memiliki pekerjaan dan uang ya, akan semakin miskin. Tetapi di konsep syariah tidak demikian, apalagi kalau kita hubungkan dengan yang tadi di awal diterangkan oleh Lutfi, di mana prinsip ekonomi syariah Islam itu adalah amanah. Jadi harta yang diperoleh itu hanya amanah, kemudian bekerja dan lain sebagainya, seperti yang pertemuan pertama saya terangkan ya, bahwa bekerja itu merupakan sebuah kewajiban ya, dan pada saat dilandasi oleh tauhid, tadi di kesimpulan ada tauhid, itu akan menjadi sebuah amalan terus ya gitu. Kemudian kaidah fikih yang ketiga tadi dari Maryam ini keridoan dan kerelaan. Nah, bagaimana mau ada ridho, mau ada rela, manakala kaidah fikih yang pertama tidak memenuhi unsur manfaat dan keuntungan para pihak. Yang menjadi keuntungan dan manfaat itu hanya pihak-pihak tertentu saja. Sehingga sangat bisa dipastikan kaidah fikih yang ketiga di mana keridoan dan kerelaan itu tidak akan terjadi gitu. Jadi antara dimingkum saring rela itu tidak akan terjadi. Kemudian jujur, tidak boleh walaupun piuntunganna pi gedeun gitu ya, atau bakal besar untungnya, tetapi kalau kita tidak jujur, misalkan barang basi dijual, kemudian barang kadaluarsa dijual, sehingga tidak akan terjadi kasus-kasus seperti yang terjadi sekarang gitu ya. Barang sudah sehingga terjadi keracunan kan gitu pada saat dimakan. Kenapa? Karena semua dengan sistem syariah gitu ya. Dan semuanya pasti tertib saya kira ya. Dan itu adalah orang-orang, tapi Pak yang tadi itu adalah muslim yang jualannya dan dia mengerti tentang syariah. Nah, itulah dalam Quran surat Al-Jathiyah, summa ja'alnaka ala syariah, sudah dibuatkan buah syariah, maka ikutilah syariah dan jangan ikuti hawa nafsu. Nah, bagi teman-teman yang tadi tetap melakukan itu adalah mereka yang tetap mengikuti hawa nafsu. Apalagi yang tidak paham dengan syariah ya. Jadi
tadi ya, bekerja, kemudian amanah, bahkan tadi aset kekayaan yang oleh Ruqyah itu ditanya juga pemerolehannya ya dari mana. Nah, kalau tidak jujur, nah itu berarti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah dan itu haram, tidak boleh gitu ya. Kemudian mengurangi timbangan, kemudian juga mencampur barang yang kualitasnya berbeda, kemudian dimasukkan ke kualitas yang sudah ditentukan. Gitu. Misalkan kualitas 1, dia mencampur antara kualitas 1 dengan kualitas 2. Gitu. Nah ini juga ini tidak jujur ya, dan lain sebagainya. Kemudian kebaikan dan kebaikan ya, artinya semua hal-hal itu thayyib, baik gitu ya. Jadi tidak ya tadi tidak menjual barang-barang yang jorok, kemudian jijik, menjijikan dan yang lain sebagainya, termasuk transaksi jual beli apa itu kotoran gitu dan lain sebagainya ya. Saya kira kalau prinsip atau kaidah fikih ini dipahami kemudian diaplikasikan, insya Allah akan terjadi sebuah perekonomian yang bukan hanya sekedar sesuai syariah, tetapi juga akan terjadi peradaban kemaslahatan ya, kemaslahatan dalam bersosialisasi gitu ya. Artinya masyarakat itu tentram, aman karena semua jujur, kemudian memberikan kemanfaatan buat kedua belah pihak, pemerataan dan keadilan. Saya kira ini akan tentram ya, tentram, dan saya pikir kesejahteraan juga akan terrealisasi dengan baik ya. Kemudian tadi juga ada integritas ada integrasi antara yang diterangkan oleh Maryam dengan yang diterangkan oleh Rustika ya, di mana kaidah fikih dalam ekonomi syariah itu teraplikasi dalam transaksi ya. Transaksinya banyak ya, silahkan bisa jual beli, bisa syirkah, kerjasama usaha, ada mudarobah, musyarakah, kemudian juga yang lain-lainnya ya. Kemudian pada lembaga keuangan syariah ya, di perbankan, insuran, kemudian aset kekayaan tadi saya kira sudah cukup jelas ya diterangkan. Barangkali nanti ada hal-hal yang mau didiskusikan, dipersilahkan ya tentang transaksi-transaksi ekonomi. Walaupun di sini saya pikir ini kuat di prinsip kaidahnya ya. Contoh transaksi ekonominya sendiri tidak terlalu dibahas ya, seperti misalkan diberikan kasus tentang dijual beli murabahah atau disyirkah, kerjasama usaha atau disewa ijaroh ya, gitu tidak ya. Tapi kelompok ini lebih kuat menerangkan tentang kaidah fikihnya ya tadi. Tapi alhamdulillah luar biasa bagus, dan dipersilahkan kepada rekan-rekan di kelas manajemen C barangkali ada yang untuk bisa didiskusikan, dipersilahkan ya, diberikan pertanyaan. Dan kelompok 1 Lutfi, Rustika, dan Siti Maryam, terima kasih sudah mempresentasikan hasil usaha pencarian pokok bahasan tugas yang ditugaskan oleh dosen, dan sangat luar biasa. Tinggal kita melakukan diskusinya. Bagaimana tanggapan kelompok 1 atas pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan oleh teman-teman di manajemen C ini. Baik, dipersilahkan saja langsung kepada teman-teman di manajemen C. Barangkali ada yang bisa didiskusikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda persiapkan. Dan silahkan kepada kelompok 1 untuk menanggapi kemudian mempersiapkan setiap item pertanyaan dengan jawaban yang tepat dan akurat. Saya memantau di sini dan memberikan setiap pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh teman-teman di manajemen C ini. Baik, saya pikir itu saja dulu dari saya tambahannya. Terima kasih sekali lagi atas presentasi dan perhatian, kemudian penyimak dari seluruh mahasiswa dan mahasiswi di manajemen C ini ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.